Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mendeskripsikan materi perkuliahan secara online di tengah-tengah wabah virus corona dalam bulan suci Ramadan. Semoga ini membawa hikmah tersendiri. Fokus pembahasan kita pada kali ini adalah paragraf. Paragraf secara leksikal dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa paragraf atau alinea adalah suatu pikiran atau informasi yang lengkap dan dalam ragam tulis ditandai oleh baris baru. Menurut para ahli, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk menyatakan sebuah ide atau gagasan baru. Itu Hamdayani dan kawan-kawan. Sedangkan menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Dengan demikian, paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang menjelaskan satu ide pokok atau satu pokok pikiran atau informasi yang lengkap secara kohesi dan koherensi, sistematis dan logis. Itulah paragraf. Berikutnya, syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kohesi, yaitu kesatuan makna. Yang kedua, koherensi, kesatuan struktur atau bentuk. Selanjutnya, kami akan kemukakan unsur-unsur paragraf. Pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua, kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat penegas. Selanjutnya, kami ingin mengemukakan beberapa petunjuk untuk menyusun paragraf. Yang pertama, tetapkan kalimat topik atau tetapkan pokok pikiran sesuai isi tulisan. Kemudian, tentukan kalimat utama yang bersifat umum dan dapat dikembangkan. Berikutnya, jabarkan kalimat utama menjadi beberapa butir isi. Selanjutnya,
susun urutan butir isi secara logis dan sistematis. Kemudian, rangkaikan kalimat penjelas itu menjadi satu kesatuan. Berikutnya, posisikan kalimat utama di awal, di akhir, atau di tengah paragraf. Selanjutnya, kembangkan paragraf sebagai paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf penegas. Dan terakhir, baca dan salin kembali paragraf yang telah disusun untuk disempurnakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengumumkan contoh paragraf yang kohesi dan koherensi. Karena salah satu visi UIN Alauddin adalah mengembangkan perkuliahan secara integratif untuk memenuhi tuntutan integrasi keilmuan. Maka saya akan mengemukakan contoh dari hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang kita padukan dengan beberapa petunjuk menyusun paragraf. Mari kita cermati hadis Rasulullah tentang Arkanul Islam. Rasulullah telah menjelaskan dalam sabdanya, Buniyal Islam ala hamsin, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumu Ramadan. Kalimat utama dalam hadis ini adalah Buniyal Islam ala hamsi. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Kita perhatikan sesuai petunjuk menyusun paragraf. Tetapkan satu pokok pikiran. Buniyal Islam. Ya. Kemudian tentukan kalimat utama yang bersifat umum dan dapat dikembangkan. Itu petunjuk kedua dalam menyusun paragraf. Kita lihat kalimat utamanya. Hadis Nabi ini, Buniyal Islam ala hamsin. Kalimat utamanya adalah Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis sholati. Yang ketiga, wa ita'iz zakati. Yang keempat, wa hajjil baiti wa saumu Ramadan. 5 kalimat berikutnya semua tercover di dalam Buniyal Islam ala hamsin. Yang kedua,
Sesuai dengan petunjuk menyusun paragraf, susunlah paragraf itu secara sistematis dan logis. Di dalam hadis ini yang pertama-tama setelah kalimat utama adalah syahadat, baru salat, baru puasa, baru salat, baru zakat, baru haji, baru puasa. Itu urutannya. Diposisikan syahadat sebagai urutan pertama setelah kalimat utama. Mengapa syahadat harus pertama? Karena tidak mungkin sah salatnya seseorang sebelum dia menyatakan diri dua kalimat syahadat. Tidak mungkin sah hajinya seseorang sebelum menyatakan dua kalimat syahadat atau menyatakan diri masuk Islam. Ini logis. Ini luar biasa sistematika. Kalimat-kalimat di dalam hadis ini disusun secara kohesi dan koherensi, logis dan runtut. Ini hadis Nabi. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Taruhlah surah yang paling populer, yakni surah Al-Fatihah. Ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taruhlah kalimat utamanya, yaitu kalimat yang bersifat umum dan dapat dikembangkan adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian secara sistematis kalimat berikutnya Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cermati. Kalimat utamanya yang bersifat umum adalah Alhamdulillah. Segala puji. Dengan adanya segala puji, dengan kata segala puji, maka seluruh sifat-sifat yang terpuji itu masuk pada kalimat Alhamdulillah. Kita cermati. Mengapa Alhamdulillah, Allah segala puji? Karena Allah itu Rabbul Alamin, memelihara alam sekitar. Mengapa Allah segala puji? Karena Allah Ar-Rahman. Luar biasa nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Mengapa Allah segala puji? Karena Ar-Rahim. Mengapa Allah segala puji? Karena Malik Yaumiddin. Membalas seluruh perbuatan kita. Iyyaka na'budu. Mengapa Allah segala puji? Karena hanya Allah sebagai fokus peribadatan kita. Mengapa Allah segala puji? Karena hanya Allah tempat kita meminta. Mengapa Allah segala puji? Karena Allah telah memberikan kita siratal mustaqim. Mengapa Allah segala puji? Karena Allah telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan mengapa Allah segala puji? Karena Allah telah memberikan petunjuk yang dapat menjauhkan kita dari kesesatan.
Ini luar biasa. Struktur kalimat yang didesain langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Maaf, ini hanya sebagai, bukan sebuah pemaknaan, tapi ini hanya sebagai pendekatan linguistik untuk melihat dan mencermati tataran-tataran kebahasaan. Selanjutnya, kami ingin mengajak kita semua, coba kita memetik hikmah dari pembelajaran, dari perkuliahan, dari pembahasan tentang paragraf. Kemudian kita mengambil hikmah dari contoh yang telah kami kemukakan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terpuji, maka bunyikanlah sifat Allah. Yang pertama, Rabbul Alamin, memelihara alam sekitar kita, karena itu adalah amanah kehalifaan. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, tumbuhkanlah sifat dermawan dalam kehidupan ini, yaitu Ar-Rahman. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, curahkanlah rasa kasih sayang, dan persaudaraan kepada sesama kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah, balaslah kebaikan orang dengan yang lebih baik. Dan jauh lebih terpuji kalau kita dapat membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, beribadahlah semata-mata hanya karena Allah. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, upayakanlah selalu berada pada ranah kebenaran, meniti jalan lurus, hidayah dari Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, syukurilah nikmat Allah, manfaatkanlah nikmat Allah. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang terpuji, jauhilah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan dari kesesatan. Inilah luar biasa struktur kebahasaan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya saya ingin mengintegrasikan pembelajaran kita dengan nilai-nilai, dengan bahasa Quran. Lebih dan kurangnya nanti Anda sempurnakan di dalam dengan menyelesaikan tugas yang ke-6 dari bahasa Indonesia. Tugasnya ini sangat sederhana, yakni simaklah penjelasan dalam video ini yang bertalian dengan internalisasi kaidah penyusunan paragraf dengan bahasa Al-Quran. Kemudian sempurnakan dalam beberapa paragraf yang logis, sistematis, kohesi, dan koherensi. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.